lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gue Fahmi Yusuf dengan call sign Fox 002. Oke, sesuai dengan judulnya, gue akan ngebongkar ini. Kenapa gue membuat tutorial ngebongkar high kappa sekarang, upper slide sama lower slide? Karena gue sedang mengadakan project produce mungkin spare part dalaman untuk high kappa. Nah, sekalian biar gue ingin berbagi ilmu sebenarnya, gue ingin menunjukkan kepada kalian gimana caranya untuk ngebongkar upper slide, semua dalaman sampai lower slide juga, dan bagian-bagian apa itu semua. Nah, pertama yang lu butuhkan adalah tentunya ini ya, ini namanya precision tool teman-teman. Precision tool ada yang manual kayak gini, ada juga yang pakai motor. Jadi dia bisa ngebuka bautnya sendiri, kanan kiri kayak gitu. Tapi yang ini manual ya. Dan kemudian kita harus kenali dulu bahwa ini yang kita gerakin ini tuh namanya upper slide ya. Kemudian ini lower receiver. Nah, untuk ngebukanya sendiri ini gampang sebenarnya. Ini sampai titik ini dulu. Ini sih namanya slide lock ya. Slide locknya harus kita lepas dulu biar slidernya bisa lepas. Jangan sampai mentok, tapi cukup segini aja. Di sini ada coakan kan. Kemudian dorong aja dari chamber nih. Dorong ke sini. Klik kayak gitu. Copot ya, taruh dulu. Ini udah tinggal lepas kayak gini. Oke, sekarang kita examine dulu upper slide-nya. Kemudian di sini ada slide guide rod sama spring guide ya. Ini harus kita lepas dulu karena ini kenceng banget emang. Jadi kadang gue butuh bantuan. Ini harus, nah ini harus digini nih. Jadi ini ruangnya, dudukannya lah, dudukan si pair tersebut. Karena gue pakai pair upgrade agak kenceng sebenarnya, biar blowbacknya kenceng, jadi agak keras sebenarnya. Nah, kemudian setelah gini, ini jangan langsung dilepas, ini pegang dulu, geser dikit, baru gini lepas. Oke, nah, setelah kayak gitu, baru chambernya bisa kita lepas. Dia tuh kayak gini ya. Ke depan. Kalau high kappa tuh biasanya ke depan, sama kayak 1911 sebenarnya. Nah, ini adalah hop up chamber. Hop up chamber itu biasanya nyatu dengan inner barrel. Oke. Nah, kemudian ini dia outer barrel sama chamber ini sebenarnya dia itu replika asli, replika dari real life-nya sebenarnya. Ini plastik, tapi yang bagus itu sebenarnya titanium. Ini akan gua simpan. Kemudian, nah ini kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan hop up, kita harus ngebuka dulu keseluruhannya. Nih, gua akan coba ngebuka ya teman-teman ya. Kita cari yang plus. Yang plus mana yang ini? Kayaknya. Oke. Kalian harus wajib ya punya precision tool kayak gini ya. Ini dibuka. Oh, karena ini merek Aib, dia tuh pakai, dia pakai baut seperti ini ya. Ini harus disimpan dulu bagian ini. Gue akan simpan di sini deh. Untuk bagian hop up chamber. Oke. Bautnya juga di sini. Sebenarnya bautnya itu beda-beda. Ini punya gue nih udah bukan standar ya. Nah, setelah dibuka, terus bautnya juga disimpan semua ya. Nah, di sini ada yang namanya gear hop up. Ini yang untuk setting. Ini makin ke atas tuh makin kenceng, ke bawah itu makin longgar. Ini bisa dicopot ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada yang namanya karet hop up. Kemudian hop up itu sistemnya kayak gimana sih? Hop up itu sistemnya ngejepit dia. Dia tuh ngejepit dari atas. Kalau misalnya ini diputar ke kiri, kalau misalnya ngadep sini ya. Kalau misalnya hop up-nya itu muter ke kiri, dia itu loose. Dia akan naik ke atas tuh si ini nih. Si plat besi ini. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya. Nih. Gua akan coba fokuskan dulu di sini. Nah, kalau misalkan hop up-nya diputar ke kiri, yang ini, tuh,
hop up ini diputar ke kiri, dia akan loose. Loose itu maksudnya adalah mengendur. Ya. Segini deh kira-kira. Nah, kemudian kalau misalnya diputar ke atas gini, set gitu ke atas, dia akan mengencang. Tuh, ngejepit ya. Kayak gini sistemnya. Kemudian, kalau misalnya airsoft gun yang udah lama banget, biasanya karet hop up-nya itu mengeras, maka dari itu harus dilepas. Nah, kalau Haikapa enaknya dia ada penandanya. Yang ada begininya nih, kotaknya gini, itu ada cocokin aja sama yang ini tuh. Tuh, dia ada ruang kosong kan. Ini tinggal masukin gini doang dia. Klak. Nah, ada lagi bagian terpenting sebenarnya. Plat untuk ngejepit. Tuh, dia tuh ngejepit hop up dari sini. Ngek, kayak gitu. Jangan sampai ketukar ya atas atau bawah ya. Ini untuk masangnya gimana? Gampang, tinggal lepas atau copot aja. Tuh, kayak gitu. Nah, isinya kayak gini dia. Coakan kayak gini, itu tempat untuk menyempitkan BB. Oke? Kita balikin lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang hop up-nya udah keras tapi belum punya duit untuk ini hop up, kalau gua sih caranya gampang. Rebus. Gua rebus sekitar 10 menit, karetnya terus biarin dingin, terus gua masukin lagi. Tapi tidak direkomendasikan, cuma untuk sementara oke lah. Untuk pasangnya kembali gampang aja. Pertama platnya dulu ya. Platnya tuh di sini. Dan ini kalau misalkan platnya udah patah, kalian harus beli baru. Hehehe. Sangat disayangkan ya. Oke, ini assembly dan disassembly-nya. Gampang sebenarnya. Dulu. Tuh. Susahnya itu kalau misalkan ada part yang jatuh-jatuh. Perhatikan ya teman-teman, jangan sampai ada part yang jatuh ke bawah meja terus hilang. Lah. Udah bingung. Kurang lebih kayak begini ya teman-teman ya. Oke, harus dicocokin. Ini si platnya itu harus disangkutin ke nih mana ya? Harus disangkutin ke ini nih, tuh. Si gear hop up-nya tuh. Jadi dia harus disangkutin gitu. Nih. Tuh ya. Jadi dia bisa ketarik dan kedorong. Tetap di situ. Jangan berubah-ubah. Kemudian pasang dengan hati-hati. Kalau udah klek, jangan lupa dibalikin juga bautnya. Kita pasang baut dulu deh, yang kesini dulu biar secure ya. Kalau nggak secure berarti insecure. Ya, insecure. Oke. Kemudian ini. Diputar. Oke, sudah. Satu lagi. Kemudian tas. Putar. Oke. Itu seputar chamber, dan gua akan rekomen kalian untuk menggunakan chamber merek AIP ini. Ini udah competition grade karena dia terbuat dari titanium, dan hop up rubbernya juga merek AIP aja. Oke, itu seputar chamber. Oke, kita next ke. Dan kemudian untuk slide. Nah, untuk slide ini juga sebenarnya gampang-gampang susah. Yang kalian perlukan tuh ngebuka ininya dulu nih. Ngebuka bagian belakangnya dulu. Bentar. Oke. Bagian belakang ini, kunci L-nya itu jarang banget sebenarnya. Maka dari itu, gue tekankan sekali lagi, itulah kenapa teman-teman butuh yang namanya precision tool. Karena kalau misalkan precision tool itu, dia ada kunci-kunci bagian yang kecil yang kadang jarang orang temuin sebenarnya. Oke, gue mau coba ambil yang ini. Sepertinya ini buat ngebuka belakang ya. Jadi, setelah kalian ngebuka bagian belakangnya ini, itu bakal kebuka semua untuk ruang pistonnya. Oke, kegedean. Berarti yang
sebelahnya guys. Agak susah ya. Nih, ketika kalian udah ngebuka ini, baru deh kebuka semuanya. Oh, kurang kecil lagi. Oke. Tenang aja. Gua masih ada. Tuh, satu lagi ada dong. Ngambilnya susah. Gimana sih? Nah. Dibuka. Nggak perlu kenceng-kenceng gimana ya. Buka dulu bagian belakang sini. Nah, setelah dia terbuka, ini diambil dulu bautnya. Bautnya ini sebenarnya sih pendek sih, kayak cuman 1 sentian lah. Nah, kemudian ini tinggal gini aja. Tuh. Nah, ini namanya blowback housing. Dan teman-teman hati-hati, di sini ada pernya, itu juga harus disimpan. Caranya gimana? Ya tinggal ambil aja sih sebenarnya sih. Nah, simpel kayak gini ya. Nah, kalau ini udah gua upgrade blowback housing-nya menggunakan titanium ya. Karena ya ringan, kebetulan ini juga untuk kompetisi, jadi ya biar ringan aja gitu. Nah, ini kurang lebih bagian-bagiannya ya. Ini ada yang namanya piston, nozzle-nya di sini ya. Dan dia itu di bagian dalamnya ada per. Biasa dia itu satu paket. Jadi kalau misalkan ini udah rusak, piston nozzle yang bagian dalam itu harus diganti. Dan gua saranin mau beli dalamannya atau pistonnya doang, itu pasti udah sepaket. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan ini, retak dengan ini, mending beli sekalian satu pistonnya. Kemudian untuk blowback housing-nya sendiri. Nah, kalau untuk blowback housing-nya Haikapa, bawaan dari standarnya Haikapa Tokyo Marui, baik KJW atau Tokyo Marui, dia itu besi babet. Dan kadang kalau misalnya seiring dan waktu, mungkin 5 tahunan, itu juga udah retak sebenarnya. Maka dari itu, gua saranin untuk beli yang titanium seperti ini. Ya. Terus ininya juga bisa, karetnya tuh bisa diganti, teman-teman bisa menggunakan karet apapun, sebenarnya karet sil apapun. Ini kalau nggak salah yang diameter 1,5 atau sekitar itu, gua nggak tahu lah. Nah, blowback housing juga biasanya dia itu satu paket dengan ini si yang buat nonjok di dalam pistonnya tersebut. Dan juga udah sekalian karet sebenarnya dia. Oke. Upgrade ya. Untuk supir juga gue sebenarnya nyaranin banget upgrade ini. Dan kemudian kalau mau ngelepas pisirnya, nah pisirnya ini juga dia agak tricky karena harus ngebuka atasnya dulu. Sebentar. Jadi kita harus ngebuka menggunakan kunci minus. Ini ya. Nah, ini sebenarnya buat ngatur atas bawah sebenarnya. Oke. Dibuka dulu sampai pol. Karena dia itu masuk ke dudukan situ. Nah, kalau udah itu tinggal geser doang sebenarnya. Jadi begini ya dudukannya tuh. Masukinnya itu di lewat samping. Kayak gitu. Nih, biar lebih jelas tuh. Oke. Gua akan deketin lampu deh agak ke sini ya. Nah, biar kelihatan tuh. Oke. Kemudian untuk pisir depan gimana cara ngelepasnya? Ini harus digetok karena dia itu mampat sekali, sempit kali teman-teman. Gua akan menetapkan kayak gini karena kalau misalnya gue geser sedikit, gue settingnya susah lagi untuk senternya. Oke. Sekarang kita assembly ulang keseluruhan upper slide. Nah, sebenarnya untuk di upper slide itu sebenarnya masih gampang. Kita belum masuk ke lower slide. Lower slide itu jauh lebih sulit, guys. Makanya, video ini akan panjang sekali demi edukasi ya teman-teman ya. Demi ya sharing-sharing aja. Jadi kalau misalkan kalian merasa, oh sepertinya gue ingin tuning sendiri, ya silahkan coba aja tuning sendiri ya. Tapi kalau misalkan kalian merasa ragu untuk tuning sendiri, sebaiknya bawa unit kalian ke tukang tuning. Ya, tukang tuning. Ke tuner maksudnya. Oke, ini udah masuk. Ya. Kemudian, ininya blowback housing. Dan baut
belakang. Oke, gua coba focusing dulu. Nah, baut belakang. Oke, nggak usah terlalu kencang-kencang, yang penting cukup gitu aja. Kemudian kita masukkan hop-up chamber dan barrel ke outer barrel. Ini karena dia itu plastik, jadi masuknya gampang. Kalau yang titanium itu masuknya susah banget. Susah banget, itu harus digetok-getok lah, atau dipanasin dulu titaniumnya. Nggak tahu, bisa nggak sih? Sebenarnya cukup begini aja. Kemudian, tinggal Pak, masukin dari depan. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian, bagian yang PR-nya, ini hati-hati. Kalau misalnya kalian menggunakan PR yang upgrade, ini bisa nembak, dang! Gue pernah ini kelempar ke sebuah tempat entah kemana, dan itu menyebabkan, waktu itu ke arah pintu. Pintu kayunya agak dent, atau agak, ya lecet-lecet lah. Kemudian ini setelah masuk semua, ini yang ditelunjuk tetap ditahan ya. Setelah make sure dudukannya itu masuk ke dalam, nah, tak, ini udah tinggal lepasin atau pasin dengan ini. Oke. Ini upper slide kita tes dulu ke lower slide. Oke ya. Aman ya. Nggak ada cacat. Ini kita simpen dulu, kemudian kita masuk ke bagian lower slide. Nah, lower slide ini lebih ribet banget lah. Karena dia mekanisme yang paling ribet itu adalah di hammer set. Di sini teman-teman. Ini ribet banget sebenarnya. Kadang kalau high kappa itu dia bisa aja nembaknya tuh nggak balik, atau nembak habis nge-slide ke belakang dia nggak bisa nembak. Itu masalahnya ada di fork. Nah, akan gue jelasin lagi nanti fork itu tujuannya sebenarnya untuk apa. Yang perlu kita lakuin adalah kita ngelepasin ini dulu ya. Sebenarnya sih sini dulu sih. Nah, untuk ngelepasnya ini juga kita harus ngelepasin dari, jadi dia itu lowernya itu terbagi dari dua bagian. Pertama yang ini, kemudian yang bagian untuk nyangkut bagian di pistol gripnya. Yang harus kita lakuin banget untuk ngelepas semua ini adalah di sini ada pasak, teman-teman. Pasak ini harus dilepas. Biasanya susah sih. Harus digetok. Tapi karena punya gue sih udah dol ya, jadi gampang. Nah, ini perlahan dilepas karena dia bisa mental. Karena di sini ada per, di sini ada dudukannya. Nah, ini nih yang fork ini, nanti gue akan jelasin fork ini gunanya untuk apa. Kemudian setelah kayak begini, nah, duck bill-nya udah lepas. Kita kan mau ngelepasin ini sebenarnya. Caranya itu adalah pistol grip harus dilepas dulu ya teman-teman ya. Oh, bukan. Yang ini. Cari dulu precision tool yang pas. Ini kali ya. Nggak tahu deh. Ya, betul. Lepas dulu. Ini gua simpan sini. Ini gua simpan sini. Oke. Nah, ini udah bisa lepas sebenarnya. Nah, tuh kebagi kayak begini kan. Nah, ini adalah fork-nya. Fork ini nyambung ke mekanisme di sini. Ini yang menentukan dia itu bisa nembak single atau nggak bisa nembak. Pokoknya nanti gue jelasin gimana cara balikinnya untuk masang yang benar. Kalau misalnya teman-teman punya masalah dengan fork. Nah, sekarang kita mau ngelepas hammer set ini. Hammer set ini agak tricky banget karena yang perlu kita lakukan adalah ngelepas ini nih. Yang ada di sini. Ini tuh agak susah buat ngelepasin ini dari sini dulu, dari yang sebelah kiri. Nah, yang susahnya lagi adalah di situ tuh ada per, ya, ada per di sebelah sini. Dia tuh yang nentuin bisa klak 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 klak. Agak susah, gue harus agak di. Nah, ini lumayan agak gampang. Udah ke atas dikit, udah ke atas dikit. Oh, susah banget guys.
emang ini untuk ngelepasin yang itu lumayan sulit sebenarnya. Ah, tuh dia. Nih kan, gue bilang juga apa? Pasak dengan per itu bahaya sekali dan dia tuh rentan hilang. Dia tuh mental dari sini nih. Tuh, di sini ada per. Gue akan liatin sekali lagi. Di sini ada per. Ini bahaya. Kalau misalnya sampai hilang, nangis 7 hari 7 malam. Lepas dulu. Simpan di tempat aman. Ini juga pasaknya. Nih, pasaknya tuh rupanya kayak gini. Ini pasaknya. Kayak gini tuh. Nah, balikin di sini, oke? Ininya switch lever udah lepas. Kanan kiri juga. Oh, kayaknya ini sih bisa nanti sih. Karena dia tuh bisa nyangkut di situ. Nah, kemudian ininya dulu yang dilepas nih. Ah, susah. Oh, ini dia nyangkut dengan masih dengan ini. Gimana cara ngelepasnya? Oke, dibuka dulu sampai kiri atas gini, baru tarik. Kayak gitu ya. Gue jadi lupa. Kemudian baru duckbill-nya bisa dilepas seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah untuk gimana caranya ngelepasin semua ini. Nah, di sini ada yang namanya baut. Ini baut trigger, itu harus dilepas dulu ya. Sekali lagi, perhatikan. Harus hati-hati. Mana tadi yang plus? Nah, oke, ini kayaknya. Dan ini juga bagian-bagiannya harus diingat ya. Kalau misalnya teman-teman sampai lupa, diperhatikan lagi aja, bolak-balikin video ini. Nah, ini dilepas. Oke. Nah, ini simpen juga, jangan lupa, dan jangan sampai hilang. Oke. Ini perlahan dilepas dulu, teman-teman. Ternyata ini harusnya oke. Bagian ini dilepas dulu ya. Ternyata, sorry. Ini harus dilepas ke atas dulu, baru mundur kayak gitu. Oke? Dan ini harus tetap in line, segaris. Dan jangan sampai lepas. Nah, ini hammernya, lepas kayak gini. Dan jangan lupa ya, taruh kayak gini. Dan ini juga, ini yang nentuin nembak single atau nggak bisa nembak. Oke? Kemudian, ini juga mekanisme ini yang akhirnya kedorong sama ini untuk ngegetok gas. Ini jangan sampai hilang, maka dari itu gue biarkan begini aja. Ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Dan di sini juga ada per. Nah, di pernya yang ini berhubungan dengan ya dengan mekanismenya untuk bisa nembak atau enggak di sini sebenarnya. Kalau misalnya gue lepas lagi, ini kan lebih kompleks. Karena ini nggak ada yang rusak atau nggak ada yang retak dan ini nggak terlalu loose, ini nggak akan gue apa-apain. Oke? Biarkan dulu seperti ini. Biasanya ini yang suka rusak. Kalau standar atau palingan ini atau paling ini. Biasanya sih seputar itu aja sih sebenarnya sih. Maka dari itu cara nyopotnya begini ya. Tuh, ada dua bagian kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ribet, biasanya ada juga high kappa yang dia rumah hammernya itu nyatu sendiri. Kalau ini gue tipe lama. Tipe gue nggak tahu ini tahun berapa sih. Ini gue udah punya tuh udah 9 tahun sebenarnya. Oke? Dan untuk gripnya paling cuman gini aja untuk ngelepas switch, karena switchnya ini jarang banget ada kasus yang rusak. Ini bisa gue lepas dari sini. Ini juga pistol trigger bisa dilepas juga kalau misalnya dilepas. Ini tinggal lepas ke belakang. Ini dulu dilepas, lepas kanan kiri, ini baru bisa ditarik. Kalau misalnya teman-teman mau ganti trigger, tapi gue nggak mau ganti trigger, gue cuma mau ngebongkar ini doang. Oke, bagian-bagiannya itu aja yang penting sih untuk ngelepas. Nah, sekarang gimana caranya untuk ngebalikinnya? Nah, berikutnya bagian yang tersulit adalah memasang semua ini
kembali. Oke, gua kadang suka ketukar mana yang harus duluan ya. Gue sih biasanya ngelihat ke sini dulu ya. Jadi masangin ke sisi yang ini, bukan dari sisi yang sini. Kalau yang kayak gini nih, yang agak sulit nih. Masukinnya ke sini. Itu harus bener ya teman-teman ya. Jangan sampai salah pokoknya. Terus kemudian, nah ini nih gue bingung nih. Padahal baru aja tadi gue disassembly. Sekarang udah lupa lagi. Ini tuh, oke. Ini tuh begini ya teman-teman ya. Karena ini dia nih yang nyangkut di sini nih. Tuh. Pasang dulu sini. Oke ya, kurang lebih kayak begitu ya. Sebenarnya udah sebegini aja sih. Cara masang sama bongkarnya. Habis itu udah gua taruh lagi di sini. Ini congkel dulu di sini. Jadi ini Haikapa gue udah punya selama 9 tahun. Dan dia ini mekanismenya ini kayaknya yang lama. Kalau yang baru itu saya ingat gue dia itu hammer setnya satu itu nyatu dan tidak dudukannya tuh nggak langsung ke rumah lower sini. Udah kayak begini ya. Baru gue bautin. Tadi tuh mana bautnya ya? Kan hilang kan? Si geblek. Ah ini dia. Bautnya ada di sini. Jadi nggak ada pasak ya teman-teman ya. Gue salah tadi. Nggak ada pasak sebenarnya. Tapi hanya ada baut aja. Oke, nggak perlu kenceng-kenceng banget. Karena takut dol. Kemudian setelah itu kita masukin ke sini. Pistol grip. Nah, ini batang ini tuh harus di luar ya. Jangan sampai masuk begini. Nggak bisa nembak ntar. Kita giniin dulu, ya. Kemudian bautin ini kanan kiri ya. Iyalah kanan kiri, pas depan belakang. Oke. Dari mana ini ya? Nah, ini juga. Nah, oke. Nah, bagian yang penting adalah fork. Fork itu, ini posisinya harus seperti ini nih. Gue kayaknya harus fokusin dulu di sini ya. Nah, fork itu, ini harus diangkat dulu teman-teman. Kemudian ini harus kan. Nah, ini yang susah nih. Kayaknya gue salah masang. Yap, gue salah masang. Sebentar ya, gue harus bongkar lagi. Ini harusnya nggak boleh ada di luar nih. Salah nih gue nih. Bongkar ulang lagi, astaga. Mana tadi itu? Bukan yang ini. Bukan. Oke, lepas dulu. Nah, ini harus berada di bagian dalam ya. Di bagian dalam apa? Ini, trigger set. Oh sorry, gue salah guys. Oke, gue lepasin dulu. Gue akan fokusin lagi ke sini. Nah. Karena gue lupa lagi urutannya. Oke, ini gue buka dulu. Nah, iya benar. Oke, kita ini ke atas, ini keluar, das. Gitu. Ya, benar. Jadi, yang ini harus nindih ini ya. Bukan di bagian dalam situ, tapi posisinya seperti ini. Ini udah benar sebenarnya. Ini udah benar. Oke. Sekarang kita balikin dulu. Ini yakin nggak ada yang hilang ya, oke. Harus sejajar.
sejajar. Waduh, nggak sejajar lagi. Ntar, mungkin harus begini. Nah, baru dia mau masuk. Oke, udah masuk. Nah, sekarang kita balikin lagi ke sini. Nah, oke, neken itu ya, udah bener dia nih. Dia udah bener. Oke. Nah, sekarang kita akan ke tahap ke forknya. Ini high kappa nih, dia ini ribet di bagian lower receiver-nya. Kadang seringkali ada high kappa yang nggak bisa nembak, itu masalahnya paling sering itu di fork. Nah, ini untuk forknya ini, kita fokusin lagi di sini, teman-teman. Nah, oke, kelihatan lah ya. Di sini. Nah, untuk forknya, fork itu posisinya yang ini tuh harus di atas sini, yang ini harus di dalam sini. Posisinya begini, sorry. Nah, ini adalah posisi yang kalau nggak salah yang benernya begini nih. Gue coba dulu. Oke, bener ya. Ketika gue tarik, nah posisinya begini kurang lebih, teman-teman. Lihat. Gue congkel dulu. Nih, jangan sampai fork yang tengah itu masuk ke dalam, dan fork yang kanan itu nindih yang di sini. Dia pokoknya harus berada di sisi luar, oke? Kemudian ini kita tutup. Nah, ini di sini tuh kan ada per. Nah, batang yang tengah ini nih, yang tadi gua ambil, itu harus berada di tengah-tengah sini. Kita slide dulu, congkel dikit, masukin. Nah, jadinya dia ngebalikin hammer ke sini. Jadi kalau misalnya ditarik, tuh, udah otomatis kayak begini ya. Nah, ini kita kunci dulu. Oke, dah, nggak bisa kemana-mana lagi dia. Nah, untuk si ini, dia harusnya pasangnya di sini. Nah, berarti masukin itu harus berbarengan sama ini. Kita taruh sini, klek, taruh aja di atas. Dah, masukin sini. Dah, jadi itu, kayak gini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke switch. Nah, ini switch-nya nggak begitu sulit sebenarnya, cuman harus agak jiggle-jiggle dikit kemana-mana gitu. Nah, kayak gini kan, dia harus dari atas dulu biasanya. Gue harus nyari, nah, oh, gue tau. Kayaknya harusnya dari sini dulu deh. Nah, dari sebelah kirinya dulu deh, dari yang bisa nyetel switch-nya. Ini harus pair dulu, teman-teman. Pairnya di sini jangan lupa tuh. Terus masukin begini. Nah, setelah itu, karena gue masukin ini nggak bisa kehalangan dia ini harus gue tekan agak ke sana. Gue sih biasanya pakai cutter, cuman gue nggak ada cutter di sini. Oke, gini aja. Oke, pakai kartu nih. Dia tuh harus bener-bener ke, nah kayak gitu. Semoga ini bisa ya pakai kartu gini ya. Kemudian nyangkut dia lagi. Nah tuh bisa ternyata pakai kartu, teman-teman ya. Switchnya tuh gini. Safety off, safety on, off. Kemudian sampingnya deh juga pasang. Nah, sampingnya juga agak sulit. Oke. Kemudian yang gue bilang tadi agak sulit sebenarnya.
Dari atas ke bawah. Oke, kayak begitu ya teman-teman ya. Nah, kita tes dulu. Safety off. Oke. Oke, setelah gitu kita balikin deh upper slider ke lower receiver. Oke, dipastikan semuanya fungsinya normal ya. Kemudian ini. Oke, switch-nya. Oke, good. Oke, dipencet. Oke, nembak ya. Nah, sekarang kita coba tes menggunakan magasin. Kalau misalnya teman-teman lagi ngebenerin GBB di rumah, pastiin BB-nya kosong ya. Ini apa ini? Terkocok-kocok. Ntar gue cek deh. Pastiin di sini nggak ada BB. Oke, kosong ya. Oke, good. Ya, kurang lebih itu sharingan gua tentang bongkar pasang HiCapa ya. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman newbie yang punya HiCapa. Kalau misalkan mengurus HiCapa, cukup demikian. Dan quick tips dari gua, kalau misalkan mau ngurusin HiCapa, sebenarnya semua GBBR, GBBP sih. Kalau kalian mau unit kalian tuh awet, dalaman kalian ini harus bersih dari debu apapun, ditisuin kayak atau apa kayak, dengan semua part itu harus dicopot ya. Pokoknya bener-bener diurusin ya layaknya barang kesayangan kalian sendiri. Oke, cukup sekian ya, sekian aja sih ya. Kalau misalkan belum ada yang subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, cukup sekian dari gue, Fahmi Yusuf dengan call sign Fox.02, and I'm signing out. I'll see you on the field.